Anda tentu masih ingat sepak terjang Mojang asal Bogor Imelda Francisca dalam ajang Miss Indonesia. Ya, Imelda berhasil menyabet mahkota Miss Indonesia yang diselenggarakan RCTI beberapa waktu lalu. Lantas, apa kabar Imelda saat hari Senin kemarin? Imelda ternyata turut berpartisipasi dalam pembukaan acara Pekan Olahraga di kota kelahirannya ini. Bukan itu saja, dia pun mendapatkan kehormatan untuk menyalakan obor saat acara pembukaan. Suatu kesempatan yang luar biasa. Pemirsa, mungkin Anda sudah mendengar gosip mengenai Farhad Abbas yang main mata dengan Ani Muryadi. Dan sekarang gosip itu makin berkembang. Sampai-sampai gosip terakhir mengatakan bahwa Farhad sudah menikahi Ani tanpa menceraikan Nia dan Niati. Dan pemirsa, apakah benar Farhad mampu untuk berpoligami? Kali ini kita akan mendengarkan pengakuan dari Retno, adik dari Ani Muryadi. Dan setelah itu pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ke Bogor untuk menemui Miss Indonesia Imelda Francisca. Tapi tidak ada hubungannya dengan dunia fashion loh. Pemirsa, Anda penasaran? Saksikanlah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Beberapa minggu ini rumah tangga Nia dan Niati dan Farhad Abbas menjadi sorotan media. Apalagi kalau bukan soal gosip menduanya Farhad. Ya, Farhad digosipkan telah menikah dengan Ani Muryadi tanpa menceraikan Nia. Poligami, begitulah prinsip hidup yang kabarnya kini dijalani Farhad. Seperti yang sudah diperkirakan, Farhad maupun Ani membantah, bahkan menolak mentah-mentah gosip tersebut. Ya silakan aja orang mau ngomong apa silahkan gitu. Mas gali sendiri gitu. Kan saya sudah selesai. Tapi kan udah itu urusan pribadi saya. Yang tidak pribadi pun jadi hal-hal silakan orang mau ngomong apa aja. Terus saya nggak komplain kan. Namun, akankah Farhad kembali membantah jika Retno Muryadi, adik dari Ani, memberikan pengakuan gamblang soal hubungan kakaknya dan Farhad? Tidak di bawah tangan kalau menurut saya, karena dengan surat jelas ijab kabul ada ya. Maaf ya kalau ada pihak-pihak lain mungkin yang nggak senang dengan pernyataan saya, cuman saya memang hanya ingin meluruskan aja gitu loh, berita supaya gini, supaya tidak terjadi fitnah. Bagaimanapun juga mereka suami, kalau menurut saya mereka suami istri yang sah ya, karena di mata agama semuanya, secara agama dan secara negara itu semuanya clear, semuanya dilengkapi semua syarat-syaratnya. Juga menikah, kalau menurut saya di agama saya sudah memang diberitahu, memang ada tertulis bahwa laki-laki boleh menikah 2, 3, 4, itu kan ada di agama. Kalau Mbak Ani mengingkari, saya tanya kenapa? Itu saya sama sekali tidak menyetujui kalau dia harus menikah. Waktu dia mau ketemu wartawan, saya ada di Bangkok, dia SMS saya mau keluar di infotainment. Saya dengan tegas di SMS, saya tidak menyetujui kalau situ mau mengingkari, saya bilang itu dosa. Ya, tapi dia harus patuh sama suaminya. Sepengetahuan Retno, apakah Farhad sudah mendapat restu dari Nia soal dirinya yang ingin menikahi Ani? Justru dia waktu Pak Farhad ada istilahnya melamar dia ya, melamar langsung melalui SMS, melalui telepon. Justru Bu Ani setahu saya telepon ke ibunya, karena mereka berteman. Ini loh suami kamu begini. Malah ada jawaban Bu Nia yang ya memang ini tidak ada kesedihan, tapi dia seolah-olah menerima. Kan kakak saya tidak ada niat merebut suami orang. Waktu mau menikah juga saya tanya dengan Pak Farhad, apakah seizin istri-istrinya? Ya, istri-istrinya sudah tahu. Dan kakak saya sendiri bilang, saya sudah telepon kok sama Nia. Saya bilang, saya justru bangga sekali. Tidak semua perempuan bisa seperti itu. Tidak semua perempuan bisa merelakan istilahnya suaminya untuk berbagi kasih ya kepada yang lain gitu. Itu saya salut sekali. Juga kepada Pak Farhad yang dia berani menikah bukan untuk pacaran yang hanya main-main, kalau menurut saya gitu ya. Sekarang gini loh, kenapa saya keluar di sini, karena kakak saya dalam keadaan depresi berat. Tidak berani keluar ke sini salah, ke situ salah, karena diuber-uber terus. Otomatis anak-anaknya yang saya sangat sayangi juga ya, karena anak-anaknya tuh pinter sekali. Mereka juga depresi, menyudutkan ibunya gitu ya, seolah-olah merebut suami orang. Anda tentu masih ingat sepak terjang Mojang asal Bogor Imelda Francisca dalam ajang Miss Indonesia.
Ya, Imelda berhasil menyabet mahkota Miss Indonesia yang diselenggarakan RCTI beberapa waktu lalu. Lantas, apa kabar Imelda saat hari Senin kemarin? Imelda ternyata turut berpartisipasi dalam pembukaan acara Pekan Olahraga di kota kelahirannya ini. Bukan itu saja, dia pun mendapatkan kehormatan untuk menyalakan obor saat acara pembukaan. Suatu kesempatan yang luar biasa. Apa alasan utama Imelda saat menyetujui untuk berpartisipasi dalam acara ini? Saya asli warga Bogor, lahir di Bogor. Saya merasa sangat senang dan bangga sekali kalau saya bisa diberi kesempatan untuk bisa membuka acara Pekan Olahraga di Kota Bogor, yaitu kota saya sendiri juga. Pada awak Gospot, Imelda bercerita bahwa dirinya adalah penggemar olahraga basket sejak sekolah menengah pertama. Hal inilah yang membuat Imelda mulai memperhatikan perkembangan olahraga tanah air dan terutama di kota kelahirannya. Kebetulan waktu saya SMA, SMP juga, saya ikut aktif dalam olahraga basket, jadi saya tahu bagaimana perkembangannya. Dengan bisa dilaksanakannya sekarang ini, ajang seperti ini, saya rasa itu sudah merupakan satu titik peningkatan. Sampai saat ini jarang sekali kita mendengar tentang atlet-atlet asal kota hujan berhasil menembus pertandingan olahraga tingkat nasional. Bagaimana tanggapan Imelda mengenai hal ini? Apakah karena fasilitas yang kurang menunjang? Sebenarnya ditunjang, tapi masih harus banyak peningkatan ya. Mungkin pelatihannya, dari sistem disiplinnya, dan bagaimana kita mendrill ke mental atlet-atlet itu sendiri. Pekan olahraga ini tidak hanya sekedar menjadi ajang berprestasi bagi warga kota Bogor. Banyak harapan yang ingin dibawa seperti mengajak seluruh warga Bogor untuk bisa hidup lebih sehat. Saya datang ke sini, saya juga sebagai warga kota Bogor, saya juga mengharapkan orang Bogor hidup sehat. Saya harapkan ke depannya bisa dilaksanakan seperti ini juga sudah baik, dan ke depan-depannya akan banyak acara lagi. Anda boleh saling berkompetisi, namun jangan sampai Anda dibutakan oleh kemenangan sampai-sampai Anda menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Pemirsa, jika Anda ada pasangan sibuk bekerja namun Anda mempunyai seorang anak kecil di rumah tanpa ada orang dewasa yang mengawasinya, tentu saja pekerjaan seorang babysitter atau simbo akan sangat membantu. Namun hati-hati pemirsa, jangan sampai Anda menyebutnya dengan sebutan pembantu rumah tangga. Bisa-bisa Anda dikecam seperti Ari Wibowo. Ari mendapat teguran keras dari LBH Apik gara-gara menyebut pekerja rumah tangga itu sebagai seorang pembantu. Nah pemirsa, ingin tahu mengapa Ari dikecam? Simak jawabannya hanya di Gospot. Tanggal 31 Mei lalu, LBH Apik yang peduli terhadap masalah anak dan perempuan memberikan pernyataan sikap soal reality show yang melibatkan Ari Wibowo. Dalam acara yang masih dalam tahap audisi ini, Ari mencari seorang pekerja rumah tangga yang akan digaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Yang menjadi sorotan LBH Apik, kata pembantu masih digunakan dalam mempromosikan acara tersebut. Selain itu, lembaga bantuan hukum ini merasa bahwa profesi pekerja rumah tangga sangat dilecehkan. Apa saja sebenarnya yang menjadi keberatan LBH Apik? Yang menjadi sasaran fokus utama itu pertama adalah bahwa acara ini sebenarnya sangat mengaburkan permasalahan yang realitas yang terjadi pada PRT yang kondisinya di Indonesia itu belum dapat perlindungan secara hukum sih sebenarnya. Ada semacam keganjilan sebenarnya dalam konsep relasi yang sebenarnya PRT dan majikan itu adalah relasi kerja sebenarnya. Selama bertahun-tahun kita sudah berhenti menggunakan istilah itu karena kita melihat kata-kata pembantu itu sendiri sudah mengaburkan peran-peran dia tuh bukan pembantu bekerja. Posisinya nggak jauh beda dengan buruh atau apapun, tapi hanya misal lingkup kerjanya di rumah tangga gitu. Lantas bagaimana komentar Ari soal pernyataan sikap LBH Apik itu? Benarkah Ari merasa acara ini melecehkan serta mengeksploitasi profesi pekerja rumah tangga tersebut? Terus terang LBH Apik mereka sama sekali tidak menanyakan kepada kami tentang konsep acara ini, langsung sembarang menuduh, dan itu saya rasa salah gitu. Meskipun yang sepanjang kita tahu ya itu kita pikir ya bentuk-bentuk eksploitasi ketika kemudian seorang melamar kerja untuk jadi PRT tapi dia diminta untuk
dites berakting, menyanyi gitu. Apa hubungannya dengan pekerjaan menjadi PRT gitu? Kalau misalnya pun kan musik dipasang terus gitu kan saat mereka setrika. Jadi ya wajar kalau mereka ada yang ingin kepala sedikit, terus ya kalau emang ada yang agak-agak berlebihan itu juga kita kan bukan kita yang suruh gitu ya. Kalau ada yang mau goyang-goyang gimana ya itu terserah dia, tapi nanti itu kan juri juga yang akan memilih siapa yang akan jadi pembantu dan siapa yang menjadi pembantu terbaik dan siapa yang nggak masuk gitu ya. Kalau saya lihat kita tidak melecehkan pembantu ataupun siapapun. Dan masalah nari-nari kita nggak suruh mereka nari. KLBH Apik menempuh jalur hukum. Bagaimana langkah Ari selanjutnya? Saya rasa jalur hukum belum ini ya, kalau hukumnya memang ditegakkan juga kita akan menang kok. Orang kita nak melakukan sesuatu yang melecehkan. Dan bagi saya bukan hanya menghujat saya, tapi justru mereka melecehkan pekerjaan pembantu gitu ya, dengan mengatakan bahwa kata pembantu itu melecehkan, pekerjaan pembantu itu tidak layak dipublikasikan. Kenapa nggak layak dipublikasikan? Apa bedanya dengan mencari penyanyi terbaik, mencari orang yang paling pintar, mencari pembantu terbaik? Apa bedanya?